Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kesempatan ini, yaitu pada gambar teknik pemahaman gambar bagian kedua. Karena sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pemahaman gambar bagian satu. Ya. Kemudian saat ini bagaimana memahami gambar dan bagaimana cara membuat gambar dalam gambar teknik, bagaimana cara memadukan dari beberapa gambar menjadi suatu gambar tampak. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai pemahaman-pemahaman tersebut dalam bentuk suatu objek. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menerangkan bagaimana mengaplikasikan dua informasi gambar menjadi gambar tampak, baik itu gambar tampak A, tampak B, tampak C, atau tampak D. Ya, atau maksudnya adalah tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba aplikasikan gambar dalam suatu bangunan yang sederhana. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan gambar tersebut dan bagaimana cara menggambarnya. Baik, ini adalah sesi pemahaman gambar bagian kedua. Dalam sesi pertama, kita telah menjelaskan atau kita telah memberikan sampel gambar seperti gambar ditampilkan ini. Ya, jadi bagaimana memadukan dua atau lebih gambar menjadi gambar tampak? Nah, memadukan gambar adalah menginterpretasikan beberapa gambar menjadi satu gambar. Kemudian gambar yang dimaksud harus terwakili oleh satu gambar. Kemudian menentukan adanya garis yang mampu mewakili gambar-gambar yang dipadukan. Nah, kemudian yang lainnya, ukuran harus sesuai dengan gambar awal yang diinterpretasikan. Nah, sebagai latihan dalam materi sebelumnya, video sebelumnya kita tampilkan gambar ini. Bagaimana kesempatan ini? Kesempatan ini kita akan mencoba mengaplikasikan, memadukan dari dua informasi gambar menjadi gambar tampak. Nah, ini gambar yang berbeda. Berdasarkan informasi gambar layak denah dan denah atap perlu diinterpretasikan menjadi gambar tampak, baik itu tampak A atau tampak depan, tampak B atau samping kanan, tampak C atau tampak belakang, dan tampak D atau tampak samping kiri. Bagaimana cara menggambarnya? Oke. Sebelum kita praktekkan dan bagaimana cara menggambarnya, mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut. Oke, cara membuat gambar. Nah, pertama-tama dalam kita membuat gambar, kita harus menentukan alat gambarnya terlebih dahulu. Apa alat yang akan kita gunakan dalam membuat gambar? Alat terdiri dari macam-macam, ya, bisa alat tradisional atau metode konvensional, bisa menggunakan CAD atau komputer aided design, atau juga kita bisa menggunakan alat yang berbasis metode BIM. Nah, jadi secara garis besar saat ini ada 3 alat tradisional, CAD, dan alat yang berbasis BIM. Bagaimana kita menggunakan alat tradisional dan bagaimana kita menggunakan alat berbasis metode BIM. Oke, kita bahas selanjutnya. Oke. Ini adalah contoh alat tradisional atau metode konvensional. Dalam membuat gambar menggunakan metode konvensional, maka kita perlu melengkapi atau perlu mempersiapkan alat. Apa saja di antaranya alatnya? Nah, ini saya catat ada satu alat dan bahan konvensional, di antaranya ada kertas gambar, kertas
kalkir, film gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pensil dan pena. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membuat garis. Menggunakan pensil atau pena yang seperti apa? Nah, untuk membuat garis bantu menggunakan dua hal, kemudian garis menggunakan tulisan garis penuh tebal menggunakan HB. Nah, ini karena pensil dan pena ini mempunyai tingkatan. Pensil mempunyai tingkatan kekerasan pensil mulai dari 9H sangat keras sampai dengan 8B yang sangat lunak. Nah, ini contoh gambar pensilnya. Ada pensil mekanik isi ulang, kemudian ada pena rapido, ya. Kemudian alat apa lagi? Jangka. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, jangka seperti ini semua dapat ditahu ya. Kemudian alat lainnya adalah macam-macam menggaris. Nah, bagi orang-orang teknik dalam menggambar teknik, maka macam-macam penggaris ini perlu diperlukan pada saat kita membuat gambar teknik. Ya. Lanjut. Dan peralatan lain diantaranya ada meja gambar. Ya, meja gambar ada yang berbentuk mesin meja gambar, atau mungkin saja meja gambarnya adalah meja tradisional. Ya. Kemudian alat yang diperlukan lainnya ada busur, ada mistar skala, kemudian ada papan gambar dan meja gambar. Oke. Nah, itu tadi adalah peralatan gambar tradisional atau metode konvensional. Kemudian peralatan gambar atau computer aided design, ya. Nah, softwarenya, aplikasinya bisa saja menggunakan AutoCAD, ArchiCAD, dan lain-lain. Semua pasti sudah tahu, bisa menggunakan PC atau juga bisa menggunakan laptop. Nah, alat yang lainnya adalah perangkat lunaknya, yaitu software. Nah, ini masih nah, ini adalah contoh-contoh hasil yang menggunakan membuat gambar menggunakan CAD, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian perangkat lunak apa saja yang dapat digunakan untuk membuat gambar teknik? Nah, dalam hal ini kaitannya dengan metode-metode yang berbasis BIM. Nah, ini diantaranya adalah perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk membuat gambar teknik, baik dalam bentuk CAD ataupun metode berbasis BIM. Nah, selanjutnya kita akan bahas BIM itu apa dalam sesi-sesi berikutnya, ya. Nah, tetapi diantaranya adalah aplikasi-aplikasi inilah yang dapat digunakan untuk membuat gambar teknik, ya, baik CAD maupun BIM. Ya, diantaranya ada apa? Ada AutoCAD, ada ArchiCAD, Flash Rapid, gitu ya, ada Tekla, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Nah, kebetulan aplikasi-aplikasi ini ada versi student, versi gratis, versi student. Nah, ini harus menggunakan apa? Tergantung pemahaman kita menggunakan apa dan tergantung keperluan membuat gambarnya sampai di mana sehingga yang dibutuhkannya apa. Oke, lanjut. Nah, ini masih aplikasi-aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk membuat gambar teknik baik dalam metode CAD atau juga metode yang berbasis BIM. Nah, kemudian ini adalah untuk alat gambar atau meja gambar secara tradisional, ya. Dalam alat tradisional ini kita membuat secara tradisional. Di sana ada bisa menggunakan
refleks, kemudian ditambah alat-alat lain, ya. Nah, ini alat-alat ini biasanya di toko buku juga ada alat ini, kemudian kita berikan penggaris. Nah, di mana penggaris ini adalah intinya nanti agar memudahkan kita dalam membuat gambar secara manual. Karena dalam membuat gambar secara manual biasanya tingkat kesulitannya adalah menentukan titik garis ada di mana, ya. Kemudian gambarnya menggunakan gambar skala berapa, kan gambarnya adalah skala 1:100. Maka apabila kita sudah menggunakan alat ini, nah ini contoh kita memasang kertas gambarnya kemudian kita jepit. Nah, ini setelah dijepit kertas gambarnya, nah kemudian baru kita tandain mana kita akan menempatkan garis. Tadi sesuai skala-skala gambar yang kita inginkan. Tadi skala gambarnya misalkan 1:100. Maka apabila kita akan membuat gambar 3 meter, maka 1:100 adalah 3. Nah, ini contoh penggunaan alat-alat penggaris tadi. Ya, ini fungsinya tadi untuk memudahkan dalam buat garis. Sedangkan garis yang ditempel sekaligus di situ yang bisa digeser naik turun, fungsinya untuk mengukur skala gambar untuk menentukan di mana perlu ada garis. Mana titiknya berarti tergantung dari apa yang akan kita gambar. Contoh materi sebelumnya ada suatu bidang atau objek, kemudian kita tugaskan membuat gambar bagaimana menampilkan objek itu dalam gambar tampak, baik tampak depan, tampak samping, belakang dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran membuat gambar secara tradisional atau manual, ya. Ini bukan memudahkan kita, ya. Apabila kita tidak menggunakan peralatan sama sekali atau langsung kita taruh di meja, kita akan mengalami tingkat kesulitan. Dengan membuat secara manual atau tradisional meja gambar seperti contoh ini akan memudahkan kita dalam membuat gambar. Nah, ini adalah contoh-contoh dan aplikasi atau software yang sudah menggunakan metode berbasis BIM. Nah, jadi berbasis BIM ini kita dapat mengaplikasikan dari rencana suatu bangunan. Nah, rencana bangunan itu seperti apa? Bisa kita simulasikan menggunakan software yang sudah support produk metode BIM. Itu gambarannya. Nah, ini adalah contoh desainnya yang sedang kita laksanakan pembangunannya yang sudah finish. Tadi adalah contoh desain simulasi desainnya. Kemudian bagaimana cara memadukan 2 atau lebih gambar menjadi gambar tampak menggunakan CAD? Nah, contoh kita akan menunjukkan lebih lanjut bagaimana mengaplikasikan gambar denah ini, denah layout denah dan denah atap, di mana di sini sudah ada garis-garis dan arsir-arsir, dan di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar tentang arti garis, simbol, arsir dan lain sebagainya. Dan sekarang arsir-arsir garis-garis tersebut diaplikasikan dalam gambar layout denah dan denah atap. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan dari layout denah dan denah atap ini menjadi gambar tampak depan, atau dalam gambar ini tampak A. Bagaimana cara menggambar tampak B, bagaimana cara menggambar tampak C, dan bagaimana cara menggambar tampak D. Nah, ingat,
Ya, dalam gambar teknik seperti garis itu akan mempunyai makna, sehingga dalam kita mengaplikasikan gambar tampak, selanjutnya perlu kita pikirkan di mana perlunya ada garis, baik berupa garis elevasi taman, elevasi rabat beton, elevasi teras, dan lain sebagainya, termasuk elevasi atap. Teman-teman sekalian, selanjutnya mari kita praktekkan secara langsung bagaimana cara mengaplikasikan gambar denah, layar denah, dan gambar denah atap ke dalam tampak depan. Mari kita sama-sama kerjakan, atau kita bisa menyimak terlebih dahulu apabila kita belum paham. Tuhan Nusa Muda, satukan jiwa raga. Dalam alam langit, ciptakan panji-panji. Tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera